Bro, lu pernah nggak punya ide keren, mau mulai sesuatu yang lu impikan, tapi setiap kali mau ambil langkah pertama, badan lu malah kaku. Rasanya kayak ada tali tak terlihat yang narik lu mundur. Pikiran mulai penuh pertanyaan. Kalau gagal gimana? Kalau orang ketawa gimana? Padahal belum mulai aja udah capek duluan. Nah ini yang kita sebut rasa takut mencoba. Dan kalau kita gali, ternyata dia punya akar yang dalam. Dan cara otak kita bekerja sampai cerita masa lalu yang nggak pernah kita sadari. Gue pernah lihat video seorang nelayan di desa pesisir. Dia udah 20 tahun mancing di tempat yang sama. Suatu hari, ada orang kota nawarin dia pindah ke spot baru, yang katanya banyak ikannya. Apa jawabannya? Nggak ah, takut nggak dapet. Padahal, kalau dia berani pindah, peluangnya dapat lebih banyak. Tapi rasa takut nyoba bikin dia tetap di tempat yang sama. Dan hasilnya juga sama. Kita semua pernah jadi nelayan itu, cuma versi berbeda. Sejak zaman dulu, prioritas otak manusia cuma satu, selamat. Ada bagian kecil di otak namanya amigdala. Kayak alarm rumah, dia akan nyala tiap kali ada hal baru yang belum kita kenal. Masalahnya, amigdala nggak bisa bedain mana bahaya fisik, mana cuma resiko sosial. Mau presentasi, otak mikirnya kayak mau loncat ke sarang singa. Mau buka usaha, otak mikirnya kayak mau nyebur ke laut penuh hiu. Makanya, tubuh kita bereaksi sama, deg-degan, tangan dingin, keringat keluar. Kita semua jago bikin film horor di kepala sendiri. Mau ngomong di depan umum, bayangin semua orang ngejudge. Mau upload karya, bayangin orang komen jahat. Mau nyoba diet, bayangin gagal di hari kedua dan diketawain. 90% dari semua adegan horor itu cuma ada di pikiran. Tapi gara-gara udah nonton trailernya, kita batal nonton filmnya alias batal nyoba. Kadang rasa takut mencoba itu tumbuh dari pengalaman lama. Pernah waktu kecil disuruh maju ke depan kelas, terus salah jawab dan ditertawakan teman-teman. Pernah gagal di usaha pertama, dan semua orang bilang, "Tuh kan, gue udah bilang." Luka-luka kecil itu nggak hilang, dia cuma tidur. Sampai kita mau nyoba lagi. Dan begitu bangun, dia bisikin kita buat mundur. Riset bilang, otak manusia memproses kata tidak 2 kali lebih cepat daripada kata iya. Artinya, kita lebih fokus sama ancaman daripada peluang. Makanya, 1 kali gagal bisa ngalahin 10 kali sukses. Tapi di balik itu ada kabar baik. Otak itu bisa dilatih. Semakin sering kita hadapi resiko kecil, semakin otak paham kalau bahaya itu cuma ilusi. Zona nyaman itu kayak kasur empuk. Enak banget kalau cuma 10 menit rebahan. Tapi kalau kebablasan, lo bangun-bangun udah kehilangan setengah hari. Begitu juga hidup. Lo pikir bertahan di zona nyaman itu aman, padahal pelan-pelan lo kehilangan waktu, peluang, dan mimpi. Bayangin ada jam pasir di depan lo. Setiap detik yang lewat, pasir jatuh dan nggak akan balik lagi. Rasa takut mencoba bikin lo bengong di depan jam itu. Sementara pasirnya tetap jatuh. Pertanyaannya, lo mau tunggu sampai pasirnya habis, atau mulai sebelum terlambat? Terus gimana sih cara ngakalin otak biar mau nyoba? Nih, yang pertama, ubah pertanyaan dari kalau gagal gimana, jadi kalau berhasil gimana? Yang kedua, langkah mikro. Mulai dari yang kecil, biar amigdala nggak panik. Langkah ketiga, latihan gagal. Sengaja ambil risiko kecil, biar mental jadi kebal. Dan yang keempat, pasang deadline. Jangan kasih waktu buat overthinking. Ada pepatah Jepang, takut hanyalah hujan di awal perjalanan. Begitu lo melangkah, hujannya berhenti. Dan lo sadar, nggak semenakutkan yang lo kira. Gagal, itu cuma tanda lo udah bergerak. Berhasil, bonus yang pantas lo dapat. Jadi bro, takut mencoba itu wajar. Tapi kalau terus-terusan nurut sama rasa takut itu, lo akan jadi penonton di hidup lo sendiri. Lebih baik lo punya cerita, "Gua udah nyoba walau gagal," daripada "Gue dulu pengen, tapi nggak pernah mulai." Ingat, langkah kecil hari ini bisa jadi cerita besok. Like, follow, dan share biar makin banyak yang berani keluar dari zona nyaman.